Saudara, tanah Papua menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tanah Papua menjadi tanah yang dicintai dan tanah yang disayangi oleh Tuhan. 75 tahun silam, ada sebuah lembaga keagamaan gereja beraliran Pentakosta, namanya Gereja Pantekosta di Indonesia, melalui tokoh-tokoh atau pionir Gereja Pantekosta di Indonesia 75 tahun yang silam. Sebut saja salah satu tokoh Gereja Pantekosta di Indonesia yang pernah hadir di tanah Papua ini adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Niki Sumual. Beliau beberapa puluh tahun silam, almarhum Pendeta Niki Sumual ini pernah datang dan hadir memberitakan, melayani Tuhan di Provinsi Papua. Dan hasilnya kekinian Gereja Pantekosta di Indonesia, di Provinsi Papua, tercatat sudah ada 700 gembala Gereja Pantekosta di Indonesia melayani pekerjaan Tuhan di tanah Papua. Saudara, pada tanggal 24 hingga tanggal 26 Agustus tahun 2022, Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia akan menggelar sebuah acara musyawarah daerah, yaitu sebuah musyawarah yang bersifat fellowship, dan musyawarah tersebut akan memilih salah satu calon ketua majelis daerah yang baru yang akan memimpin Gereja Pantekosta di Indonesia periode 2022 hingga 2027. Saudara, terkait dengan musyawarah daerah Gereja Pantekosta di Indonesia di Provinsi Papua yang waktu dekat ini akan digelar, menjadi sorotan Pantekosta Pos. Ada sesosok hamba Tuhan. Hamba Tuhan tersebut bernama Pendeta Dr. Elion Numberi. Beliau adalah salah satu calon ketua yang disebut-sebut mendapat simpati, mendapat perhatian, mendapat dukungan dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Provinsi Papua. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di kota Jayapura, tepatnya di Gereja Pantekosta di Indonesia, Hamadi Jayapura. Berbicara tentang Pendeta Dr. Elion Numberi, beliau adalah anak dari seorang pionir GPDI atau hamba Tuhan senior GPDI yang bernama almarhum Simpson Robert Numberi dengan almarhumah Ruth Wingga Waromi. Kedua orang tua dari Pendeta Dr. Elion Numberi adalah sosok hamba Tuhan
yang penuh dengan semangat juang yang hingga akhir hayat hidupnya melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Sosok hamba Tuhan Pendeta Dr. Elion Numberi memiliki seorang istri bernama Vioce Karubaba, seorang istri asli tanah Papua dari suku Serui. Hamba Tuhan yang menikah dengan Vioce Karubaba ini dikaruniai 4 orang anak, dan anak pertama bernama Dolphy Simon Numberi, sarjana hukum. Anak kedua bernama Dr. Ruth Wingga Numberi. Anak ketiga bernama Dokter muda Gisela Roseliana Numberi. Dan anak keempat bernama Alexander B. C. Numberi, Magister Engineer. Saudara, untuk diketahui sosok hamba Tuhan, Gembala Sidang GPDI Hamadi Kota Jayapura, Pendeta Dr. Elion Numberi, MTH. Beliau juga merupakan mantan anggota DPD RI periode 2009-2014, anggota MPR RI 2009-2014, dan mantan anggota DPR RI 2014-2019, keterwakilan dari Provinsi Papua. Sosok Pendeta Dr. Elion Numberi jelang akan dilaksanakan musyawarah daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, Provinsi Papua, yang akan diselenggarakan di Serui pada tanggal 24 hingga 26 Agustus tahun 2022. Salah satu calon yang mendapat dukungan dari berbagai daerah, kabupaten dan kota, desa dan kecamatan di Provinsi Papua. Sosok Pendeta Dr. Elion Numberi, MTH, menyatakan sudah siap maju untuk berkonsentrasi dalam musyawarah daerah di Provinsi Papua. Dan sosok pendeta yang selalu tampil low profile, rendah hati, dan sederhana ini adalah sosok yang begitu dicintai dan disayangi oleh begitu banyak hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang yang melayani di Provinsi Papua. Dari desa hingga ke kota, sosok Pendeta Elion Numberi ini sudah turun secara langsung, bertemu, berdialog, bertatap muka dengan begitu banyak hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala GPDI di Provinsi Papua. Menurut Pendeta Dr. Elion Numberi, MTH, adapun yang menjadi kerinduannya
adapun yang menjadi motivasinya maju untuk menjadi calon ketua MD di Provinsi Papua periode 2022 hingga periode 2027. Beliau merasa terpanggil untuk pelayanan yang mulia di Provinsi Papua, khususnya dalam organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Menurut beliau, ke depan apabila mendapat kepercayaan dari Tuhan dan mendapat kepercayaan dari pemilik suara atau gembala-gembala sidang, pendeta GPDI di Provinsi Papua, yang dalam catatan ada lebih kurang 700 pendeta gembala sidang, Pendeta Dr. Elion Numberi MTH memiliki tujuan-tujuan yang positif untuk membawa GPDI terjadi sebuah perubahan yang radikal, bahkan terjadi kemajuan yang signifikan. Melihat Papua yang semakin hari semakin berkembang, melihat Papua yang dipengaruhi dengan era teknologi yang maju, Elion Numberi mempunyai kerinduan yang besar, ingin perubahan yang besar juga terjadi di dalam tubuh GPDI yang berada di Provinsi Papua. Saudara, terkait dengan majunya Pendeta Dr. Elion Numberi MTH sebagai salah satu calon ketua MD GPDI di Provinsi Papua. Apa kata dari para pendukungnya? Ikuti wawancara Pantekosta Pos. Siang, Pak Pendeta. Boleh tahu dengan Pak Pendeta? Shalom. Siang. Boleh tahu dengan pendeta siapa ini? Saya Pendeta Kilion Guntur Yuwi. Pendeta melayani di mana? Saya tempat pelayanannya di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Kota Sentani, Distrik Sentani Barat Moi, Kampung Kertosari. Oke. Pak Pendeta Kilion, Majelis Daerah GPDI di Tanah Papua pada tanggal 24 sampai 26 Agustus akan menggelar musda. Iya. Dan ada salah satu calon namanya Pendeta Dr. Elion Numberi. Saya dengar-dengar Bapak adalah salah satu pendukungnya. Benar? Benar, saya 100%, bahkan 100 lebih mendukung Bapak Pendeta Elion Numberi. Oke. Untuk sebagai Ketua Majelis Calon. Daerah Papua, sebagai calon MD Majelis Daerah Papua. Boleh tahu apa yang menjadi dasar dari tadi Bapak sudah jelaskan saya pendukung 100% calon Ketua MD GPDI Papua, Pendeta Dr. Elion Numberi. Boleh diceritakan dasar dukungannya apa? Ya, mungkin pertama kami membutuhkan salah satu sosok pemimpin dalam arti Ketua Majelis Daerah periode 2022-2027 supaya ada perubahan di
organisasi kita Gereja Pantekosta di Indonesia. Itu mungkin yang pertama, supaya ada perubahan. Yang kedua, beliau adalah Sebentar. salah satu anak pioner. Sebentar. Anak pioner di ya. Yang dimaksud dengan perubahan artinya perubahan organisasi GPDI di tanah Papua. Iya. Oke. Boleh tahu perubahan yang seperti apa yang diharapkan oleh Bapak dan teman-teman? Kami hampir semua gembala-gembala di Papua, kami sangat membutuhkan perubahan dalam arti ada kunjungan secara langsung ke tiap-tiap wilayah. Artinya bukan ke tiap pribadi gembala, tapi kalau bisa ke tiap wilayah. Gitu. Lalu memang ada banyak hal artinya menyangkut dengan bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Nah, lalu ada juga yang banyak janji-janji kepada gembala-gembala itu tidak ditepati. Artinya perubahan Ya, ini kira-kira perubahan untuk GPDI maju ya? GPDI maju. Ya, untuk GPDI maju. Kemudian saya dengar salah satu calon ketua MDNI Pendeta Elion Numberi ini mendukung program pemerintah yang terkait dengan daerah otonomi baru. Apakah gembala-gembala pendukung Elion Numberi ini sependapat atau sepaham untuk mendukung program pemerintah yang terkait dengan DOB? Hampir semua kami gembala-gembala yang sudah terlibat dalam tim untuk mendukung, kami siap. Siap dengan? Siap untuk mendukung Bapak Elion Numberi dengan perubahan daerah otonomi baru. Oh, oke. Untuk kemajuan organisasi GPDI ke depan. Oke, selain itu apa lagi Pak yang kira-kira Bapak tertarik dengan calon pemimpin yang visinya sangat jelas ini? Ya, kalau saya bahkan teman-teman pendukung kami mendukung beliau. Kami lihat dari pertama tadi beliau adalah anak pioner GPDI, Bapak almarhum Bapak Pendeta Simpson Numberi. Lalu yang kedua yang kami lihat adalah beliau pendekatannya untuk gembala-gembala memang sangat luar biasa. Beliau royal. Ya, beliau sangat royal untuk gembala-gembala. Artinya apa ya? Royal yang dimaksud itu artinya sosialnya tinggi. Sosialnya tinggi. Terkait dengan kesejahteraan. Sosialnya sangat tinggi. Terkait dengan kesejahteraan. Gembala-gembala ya? Gembala-gembala. Kepada Bapak. Jadi Baik. benar Bapak salah satu pendukung ya? Elion. Iya. Jadi Sebentar. Jadi kalau saya Iya. kalau saya memihak dan mendukung calon yang memiliki satu sistem yang menghargai anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPDI untuk satu periode ke depan. Oke. Di samping itu Ya. apa yang membuat Bapak tertarik mendukung Pendeta Elion Numberi? Iya, kalau yang saya sebagai gembala, ya terlepas daripada jabatan sebagai wakil ketua MD Provinsi Papua, ya yang membuat saya tertarik adalah pertama, orang tuanya adalah betul-betul dan benar-benar merupakan pendiri gereja Pantekosta di Papua, artinya pejuang-pejuang GPDI yang tulen. Oke. Nah, Terus? kemudian yang kedua, saya melihat kapasitas
untuk Elion menjadi pemimpin ke depan itu saya menilai waktu dia dipercayakan sebagai seorang pemimpin yang mengatur musyawarah besar GPDI di Jakarta kemarin. Nah, kemudian ada banyak hal yang saya menilai bahwa sudah saatnya Saudara Pendeta Elion Numberi mungkin menjadi pemimpin di Papua. Nah, kemudian kepada Ketua MD yang lama, Pendeta Timotius Dawir, tetap saya mendukung, tetapi saya berprinsip, punya pikiran bahwa sudah 10 tahun, 2 periode beliau sudah pegang, jadi kalau boleh dikasihlah kepada yang lain untuk memimpin, sehingga semua yang dikenal dengan anak-anak pionir semua bisa mengambil bagian dalam perkembangan GPD di Tanah Papua. Terima kasih. Jadi apa kira-kira yang Bapak harapkan kepada teman-teman di Provinsi Papua dengan majunya Pendeta Elion, Dr. Elion Numberi? Ya, yang saya harapkan kepada semua gembala-gembala untuk pertama banyak berdoa. Ya. Supaya kita mendapat pemimpin yang betul-betul menegakkan aturan anggaran dasar Gereja Pantekosta di Indonesia, di Provinsi Papua. Nah, kemudian yang kedua, kita juga berdoa untuk semua calon, karena mereka itu adalah putra-putra terbaik GPDI di Papua. Nah, itu sebabnya kita mendukung, tetapi ya kalau saya pribadi, saya sudah saatnya Pendeta Elion kita dukung untuk menjadi seorang pemimpin di Papua karena sudah berpengalaman di tingkat pusat. Kemudian kepada Saudara Timotius Dawir, syukur karena juga hari di Mubes mereka boleh dudukan sebagai anggota atau biro untuk khusus di bagian Departemen Luar Negeri. Jadi ini satu hal yang saya lihat di Papua sudah banyak pemimpin-pemimpin. Ya, kalau boleh sudah 10 tahun, maka ke depan ini diberikan kesempatan kepada wajah baru untuk memimpin Papua ke depan, sehingga kesimpulan terakhir bahwa semua anak-anak Papua yang dinamakan sebagai anak-anak pejuang GPDI, anak-anak pioner, ditugaskan untuk melanjutkan perjuangan orang tua yang sudah pergi mendahului kita di Papua. Ya, yang merupakan harapan saya yang berikut kepada panitia nominasi untuk mengadakan seleksi calon Ketua MD GPDI Papua itu sesuai dengan prosedur atau juklak yang diberikan oleh Majelis Pusat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan musyawarah daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Kemudian harapan saya yang berikut kepada panitia pelaksana untuk melaksanakan tugas kepercayaan dengan baik dan memiliki satu kekuatan legitimasi yang benar-benar melihat yang sementara diurus adalah gembala-gembala, sehingga dapat diurus dengan baik karena kebanyakan adalah gembala-gembala dari gunung, dari pesisir pantai yang datang. Nah, jadi soal penginapannya. Kemudian kepada Majelis Pusat, utusan Majelis Pusat yang akan datang ke Papua, mohon untuk melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk daripada Majelis Pusat, melaksanakan tugas sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah disampaikan menjadi pedoman untuk musyawarah daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Nah, jadi kami sangat harapkan hal ini sehingga kita dapat pemimpin yang benar-benar adalah sesuai dengan petunjuk anggaran dasar, kemudian benar-benar mau menegakkan aturan anggaran dasar selama 1 periode duduk sebagai Ketua Majelis Daerah Papua. Nah, jadi kami sangat harapkan juga untuk gembala-gembala ingat bahwa predikat kita adalah gembala, berdoa dan menyampaikan sesuai suara hati, bukan bujukan-bujukan, bukan ada tawaran-tawaran,
bukan ada janji-janji jabatan baru mau pilih, tetapi benar-benar adalah isi hati sesuai dengan doa kepada Tuhan, dan biarlah kita izinkan Tuhan yang bekerja lewat Roh Kudus. Ya, terima kasih. Ini saja yang menjadi tambahan kami. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Selamat siang, Pastor. Selamat siang, Pak. Benar ini dengan Pendeta Sony Momongan? Iya, benar sekali. Boleh tahu Pendeta Sony Momongan pelayanan di mana? Pelayanan saya di Merauke Kota, Jemaat Efata, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Efata di Merauke Kota. Oke. Jabatan dalam organisasi, Bapak sebagai apa? Ketua Majelis Wilayah Merauke Kota. Ketua Majelis Wilayah Merauke. Oke. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada Pantai Kosta Pos. Pendeta Sony Momongan terkait dengan GPDI di Provinsi Papua akan menggelar musda. Pertanyaan saya, ada salah satu salon yang disebut-sebut pengaruhnya cukup kuat, yaitu Pendeta Dr. Elion Numberi MTH. Terkait dengan calon ini, mohon tanggapan, Pastor. Iya, oke. Memang betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Bapak tadi. Bapak Numberi itu dia adalah salah satu calon yang kuat di Papua. Seperti itu, Pak. Yang kami sudah ketemu juga dengan beliau, dan beliau sudah menyampaikan beberapa program kalau beliau jadi. Seperti itu, Pak. Jadi Pendeta Elion Numberi sudah turun ke Merauke? Sudah. Jadi dia sudah ketemu dengan saya dan beberapa gembala ya? Iya. Boleh saya tahu apa yang membuat Pendeta Sony Momongan ini dan kawan-kawan tertarik dan punya hati, saya akan mengantar Pendeta Elion Numberi menjadi Ketua MD di Provinsi Papua? Iya. Oke, yang pertama, waktu saya ketemu dengan beliau, seingat saya di Hotel Swissburg. Saya melihat memang beliau ini orangnya murah senyum begitu. Itu saya langsung tertarik, langsung ngobrol, cepat sekali, kedekatannya itu langsung terjadi waktu itu. Nah, sehingga waktu itu beliau langsung mengajak kami beberapa hamba Tuhan ke salah satu rumah makan, dan di situ beliau menyampaikan tujuan dan maksud Bapak Dr. Elion Numberi datang ke Merauke, yaitu dia pertama meminta ya dukungan karena beliau mencalonkan diri ya untuk Majelis Daerah Papua. Nah, di situ kami menyampaikan kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan kalau Bapak jadi Ketua Majelis Daerah Papua. Dan Bapak Dr. Elion Numberi menyampaikan pertama dia akan menegakkan ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga doktrin GPDI. Ya, yang kedua ya dia menyampaikan bahwa Merauke itu sudah nanti akan jadi provinsi Papua Selatan. Nah, jadi dia akan menyampaikan ketika dia terpilih, maka Papua Selatan ini langsung dia akan urus dilepas untuk menjadi MD sendiri, karena beliau sendiri juga adalah
majelis pusat, anggota majelis pusat harian, seperti itu. Oh, Sehingga jadi, membuat kami sangat senang, ya gitu. Kami langsung setujui karena memang kami perlu perubahan dan kami perlu pemimpin yang baru. Artinya yang dimaksud dengan Bapak tadi, Papua Selatan menjadi provinsi, itu terkait dengan otonomi daerah baru ya? Iya, betul sekali. Yang sudah disepakati dan kalau, disetujui oleh Bapak Jokowi, Presiden. Iya, iya. Karena banyak teman-teman juga menyampaikan sebelum juga Bapak Elion datang, karena ada isu-isu kita ini belum bisa menjadi majelis daerah sendiri. Dan tanggapan dari teman-teman itu tidak bisa. Kenapa? Karena masalah administrasi dan sebagainya, ya, tidak mungkin kita melaporkan lagi ke Jayapura tentang data-data kita. Seharusnya kita harus melaporkan data-data gembala dan jemaat itu sudah harusnya di provinsi gitu, di Kakanwil, itu seperti itu. Sehingga berkaitan dengan otonomi khusus itu kita tidak dapat yang istilahnya mereka bilang sisa-sisa atau bagaimana, kira-kira seperti itu. Yang ya kami kurang begitu tahu sih, cuma itu sedikit yang kami tahu kira-kira. Artinya Bapak sendiri sebagai ketua wilayah sudah mendengar secara langsung ya, apabila nanti dia terpilih, dia akan mendukung otonomi daerah baru, artinya Papua Selatan menjadi satu provinsi yang baru ya. Iya. Iya. Oke. Dan majelis daerah yang baru. Dan majelis daerah yang baru. Iya. Kemudian dengan mendukung, tanggapan teman-teman di sana? Wah, itu 90% yang ada di provinsi Papua Selatan. 90%. Dari berapa gembala? Dengan positif. Dari kurang lebih 50 lebih gembala. 50 lebih gembala. Oh, jadi setuju ya dengan setuju. Dengan provinsi yang baru nanti ya, yang akan diperjuangkan oleh Pendeta Elion Numberi. Majelis daerah yang baru. Kalau provinsi kan sudah. Oh, majelis daerah yang baru ya. Oke. Iya, semua setuju. Ada hal yang lain lagi yang Bapak mau tambahkan terkait dengan majunya Pendeta Elion Numberi? Ya, yang mungkin yang saya tambahkan, ya mungkin kita tetap berdoa saja gitu. Lebih banyak berdoa ya supaya ya Tuhan menolong kegiatan musyawarah daerah Papua ini berjalan dengan aman, tertib ya, dan kami yakin ya Bapak Elion Numberi pasti menang. Itu yang mungkin saya tambahkan. Oke, terima kasih Pendeta Sony Momongan. Ya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Yuk, shalom. Saudara, tampilnya Pendeta Dr. Elion Numberi, MTH, seorang gembala sidang jemaat GPDI Hamadi, Kota Jayapura, Provinsi Papua, merupakan sosok pemimpin yang kepemimpinannya tidak diragukan lagi. Pasalnya, sosok Pendeta Elion Numberi cukup berpengalaman dalam organisasi gereja, khususnya GPDI, dan lebih khususnya beliau pernah menjadi beberapa kali pengurus organisasi majelis daerah GPDI di Papua. Dan di tingkat pusat beliau dalam kepemimpinan Pendeta Dr. Johnny Weol MTH pada periode 2017-2022. Tercatat di dalamnya Pendeta Dr. Elion
Numberi MTH pernah duduk dalam jajaran Majelis Pusat, menjadi anggota pengurus pusat sebagai salah satu bendahara Majelis Pusat GPDI dan salah satu ketua departemen yang membidangi organisasi Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan pada periode kepemimpinan Pendeta Dr. Johnny Weol MM MTH tahun 2022-2027, kekinian Pendeta Dr. Elion Numberi MTH dipercaya duduk sebagai salah satu sekretaris Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia. Saudara, apabila ke depan Pendeta Dr. Elion Numberi MTH mendapat kepercayaan menjadi Ketua MD untuk periode 2022-2027. Pendeta Dr. Elion Numberi MTH memiliki tujuan yang positif untuk membangun GPDI di Provinsi Papua ke arah yang lebih baik lagi. GPDI di Papua ada sebuah perubahan. GPDI di Papua ada sebuah kemajuan yang dibarengi dengan kemajuan di berbagai bidang, terutama kemajuan yang terkait dengan kemajuan teknologi era baru, di mana organisasi kelembagaan gereja ke depan tidak ketinggalan dengan dunia digital yang sudah sangat modern. Kemudian salah satu tujuan yang sudah dicanangkan apabila terpilih menjadi Ketua MD ke depan, beliau sudah mencanangkan akan menjalankan roda organisasi Majelis Daerah GPDI di Provinsi Papua dengan menjalankan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GPDI dengan konsekuen dan jujur di hadapan warga GPDI, di dalamnya gembala-gembala sidang GPDI dan umat-umat Tuhan GPDI di Provinsi Papua. Lebih jauh dari itu, seorang hamba Tuhan Pendeta Elion Numberi memiliki wawasan yang sangat luas, ingin bekerja sama dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan adanya daerah otonomi baru, di mana daerah otonomi baru ini sudah disetujui oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi, sudah menyetujui adanya pemekaran daerah provinsi yang baru. Olehnya, beliau sangat mendukung dan kelembagaan organisasi GPDI di Provinsi Papua yang bekerja sama dengan Majelis Pusat Gereja Pantekosta tentunya akan mengikuti, memekarkan kelembagaan majelis daerah sesuai
dengan pemekaran yang sudah terjadi yang diinginkan oleh masyarakat di Provinsi Papua. Saudara, hal-hal yang lain terkait dengan perubahan di Provinsi Papua. Pendeta Dr. Elion Numberi mempunyai tanggung jawab yang besar terkait dengan gembala-gembala GPD yang melayani di Provinsi Papua. Akan membuat terobosan baru dengan mencanangkan, mensejahterakan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di Provinsi Papua. Kemudian mimpinya akan meningkatkan sumber daya hamba-hamba Tuhan yang melayani di Provinsi Papua, dan beliau sudah mencanangkan setiap hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta GP di Provinsi Papua diberikan kesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi, dan terkait dengan pendidikan STT, beliau menyatakan akan mencarikan sponsor untuk membiayai para hamba-hamba Tuhan yang masih ingin belajar dan meningkatkan pengetahuan lewat pembelajaran di Sekolah Tinggi Teologi. Saudara, inilah hal-hal yang secara spesifik yang dikedepankan oleh Pendeta Dr. Elion Numberi, MTH, sebagai salah satu calon ketua MD GPDI Provinsi Papua 2022-2027. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati.